Haleluya. Baik, di hari ini adalah hari yang bercampur aduk bagi saya. Sukacita, ada sedih juga, dan berat juga di dalam jiwa saya. Sukacitanya itu saya masih bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Alkitab katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Itu berarti kalau saya masih ada di sini, di belakang mimbar ini, itu berarti saya masih layak untuk menyampaikan firman Tuhan, masih layak untuk melayani Tuhan. Itu adalah satu kesempatan emas dalam hidup kita sebagai manusia. Amin. Itu sukacita saya. Sedihnya saya ialah ini hari terakhir saya bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Immanuel. Sorry saudara kalau saya tidak menatap saudara. Hari terakhir saya bersama dengan Gereja Immanuel karena pada besok hari saya bersama dengan istri saya, dengan Ibu Vivi. Kami baru akan segera melanjutkan perjalanan pelayanan misi kami, sebagaimana panggilan kami, yakni jawatan kami. Sebagaimana yang selalu saya bilang, ada 5 jawatan: Nabi, Rasul, Penginjil, Gembala, Guru. Kami harus melanjutkan panggilan kami dalam jawatan sebagai seorang penginjil. Kami tidak bisa tinggal di satu tempat dan menetap. Kami harus keluar. Dan pada hari Senin besok, tepatnya pada hari Selasa pagi, subuh-subuh, hari Senin besok kami berangkat pamit dari tempat kami di Gereja Immanuel Harapan Indah. Hari Senin siang kami berangkat, dan Selasa subuh, hari Senin siang kami selesai, semua selesai. Selasa subuh kita berangkat dari Gereja Immanuel Harapan Indah dan langsung ke bandara. Kita menuju ke tempat yang Tuhan taruh dalam hati kami selama beberapa bulan ini, dan kami gumuli juga dalam proses yang panjang. Dan puji Tuhan, konfirmasi jelas 7 konfirmasi, 8 hari ini 8 konfirmasi jelas. Hari Selasa kami akan berangkat pertama ke Vietnam. Habis dari Vietnam kami akan ke Laos. Dari Laos kami ke Thailand, Myanmar kembali lagi ke Laos, baru Laos kembali lagi ke Jakarta. Sampai situ dulu. Habis dari Jakarta saya tidak tahu mau kemana, tapi yang pasti sebentar saya akan sampaikan di firman Tuhan. Langkah Tuhan itu Tuhan tidak langsung sampaikan full. Nanti kamu dari umur sekarang sampai kamu di ujung jalan sana, itu pilihan kamu, enggak. Tuhan bukan seperti itu jalannya. Jalan Tuhan ialah step demi step, langkah demi langkah, karena setiap langkah ialah mujizat. Baru situ dulu yang saya dapat dari Tuhan. Hari Selasa kami berangkat langsung Vietnam, Ho Chi Minh. Lalu ke Vietnam 2 minggu di Vietnam, baru ke Laos 2 minggu ke Thailand 2 minggu ke Myanmar 2 minggu, baru kembali lagi ke Laos. Dari Laos itu langsung kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya belum tahu abis itu akan jadi apa, tapi baru sampai di situ. Dan perjalanan misi saya bersama dengan istri, saya sampaikan ke perpisahan hari Jumat kemarin. Jemaat minta perpisahan, saya minta maaf kalau kemarin saya tidak sempat bersama-sama dengan jemaat di sini. Perpisahan dengan jemaat Immanuel Harapan Indah, saya bilang ini hal baru bagi saya. Kalau cuma ditempatkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ayo, saya berani. Saya tahu Indonesia itu seperti apa, budayanya kan paling cuma beda bahasa doang kan, tapi budayanya itu pasti beti-beti lah, beda-beda tipis. Tapi kalau ini udah ke luar negeri, ini benar-benar hal baru bagi saya. Inggris, ya tahu lah kan, Inggris Asia itu tidak seperti Inggris di Amerika atau Australia yang lancar kayak memang udah benar-benar fasih. Inggris pun ya minimal bisa ngomong lah, bisa aktif, bisa pasif. Tapi untuk jago banget itu enggak. Tapi ini yang Tuhan taruh, Marva kamu berangkat. Tuhan tapi gini-gini, enggak, berangkat. Harus berangkat. Akhirnya oke, Tuhan, here I am, send me. Sampai tadi pun saya masih bilang, Lord, here I am, send me, I'm ready. Selasa kami berangkat. Jadi ini hari terakhir dengan Gereja Immanuel Grand Wisata, juga Harapan Indah. Karena besok kami tidak akan lagi bertemu dengan jemaat. Paling sebentar malam saya akan bertemu dengan jemaat di ibadah sore, ibadah malam. Besok pagi kami semua selesai. Apa yang perlu dibereskan. Tinggal sedikit yang dibereskan. Dan setelah Senin siang atau sore paling lambat
Kita keluar, Selasa subuh berangkat. Bantu dalam doa buat saya, saudara. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta doa saja. Doa. Saya terlalu percaya dengan kuasa doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau saudara berdoa buat saya, itu sudah benar-benar merupakan hal yang paling mahal, hal yang paling berharga yang bisa saudara berikan untuk saya. Karena kuasa dari doa itu tidak akan habis-habis. Sampai Tuhan datang nanti pun, doa dari Ibu Acu, doa dari Pak Ali, doa keluarga dari Pak Edison, doa dari Kristi, dari Pak semua itu akan tetap berlaku bagi saya sampai akhir hayat nanti. Doa, saudara, tetap topang saya terus dalam doa, karena Tuhan yang mendengarkan doa jemaat untuk Petrus dan Paulus adalah Tuhan yang sama yang akan mendengarkan doa jemaat juga untuk saya. Amin. Itu sedihnya saya. Beratnya saya ialah baru sekarang ini saya menangis dengan begitu beratnya di atas mimbar. Biasa seorang pendeta harus jaga air matanya, walaupun udah sedih banget harus. Iya kan? Pak Edison tahu lah, harus jaga image lah di atas mimbar kan. Tadi saya udah coba Tuhan, jangan. Saya mau berkhotbah, nanti kalau suara saya terbata-bata itu nggak lucu nantinya. Tapi semakin saya tahan, semakin saya merasakan kehadiran Tuhan yang kuat di tengah-tengah sini. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu kuat dari sejak awal saya masuk saja. Terima kasih Saudari Devi buat pujian penyembahan yang kau dapatkan dari Tuhan yang sangat diurapi, yang sangat memberkati. Saya pas masuk, habis doa saat teduh saya, tiba-tiba saya masuk penyembahan, tiba-tiba langsung bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya lagu-lagu tersebut sudah didoakan terlebih dahulu dan terus sudah mengurapinya sehingga bisa memberkati kita semua. Hal yang paling berat karena saat dalam penyembahan tadi sebelum firman, mau coba tahan, tapi kehadiran Tuhan tidak pernah bisa ditahan. Kehadiran Tuhan itu selalu saya bilang ke anak-anak muda di Harapan Indah, selalu saya bilang kehadiran Tuhan itu, Tuhan kita itu untuk diselami, untuk dialami, bukan untuk diketahui saja. Tuhan itu seperti air laut, seperti lautan. Orang yang bodoh yang menaruh air laut, seluruh lautan itu ke dalam satu wadah kecil. Karena air laut bukan untuk ditampung, air laut itu untuk diselami. Tuhan juga seperti itu. Hanya orang yang bodoh yang mau mengetahui semua hal tentang Tuhan. Belajar teologi S1, S2, S3 sampai S8+. Itu saudara tidak akan pernah mendapati hal yang sampai di esensinya Tuhan seperti apa. Karena yang saya alami, Tuhan itu bukan untuk diketahui saja. Tuhan itu untuk dialami. Amin. Karena kekristenan bukan bicara soal pengetahuan. Kekristenan bukan bicara soal upacara dan ritual keagamaan. Tapi kekristenan berbicara soal hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa-doa jemaat buat saya sampai hari ini. Jika saya boleh ada seperti sekarang ini, semua hanya karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan juga doa-doa juga dari orang-orang yang ada di belakang saya, baik jemaat yang saya ketahui maupun orang-orang atau jemaat yang tidak saya ketahui. Terima kasih buat doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan balas berkat buat Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa balas setimpal dengan itu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan yang saya sembah dan saya layani akan memberkati Bapak Ibu dengan segala hal yang Bapak Ibu kerjakan, usahakan, sehingga Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Oke. Puji Tuhan, hari ini saat saya berdoa, Tuhan mau apa untuk jemaat GC Manugrah Wisata di hari Minggu tanggal 6 Agustus. Tuhan bilang sama saya begitu kuat tentang blessed beyond the limit. Diberkati melampaui batas. Amin. Diberkati melampaui batas. Katakan sama-sama, diberkati melampaui batas. Siapa sini yang rindu hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Semua turun tangan. Semua orang itu pasti rindu hidupnya itu diberkati Tuhan, ya kan? Semua orang itu pasti kalau di tengah cita-citanya, pingin kaya, pingin punya rumah banyak, pingin punya apartemen banyak, pingin punya tanah banyak, pingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pingin punya keluarga yang bahagia. Pingin bahagia, pingin diberkati. Tapi dalam Alkitab ini,
Sebenarnya kalau kita tahu dan kita sadari bersama, kunci agar kita diberkati semuanya sudah dijawab oleh Alkitab kita. Amin. Kunci supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita sukses, kita tidak harus pergi kepada motivator-motivator sukses. Kita tidak perlu berguru ke Jack Ma atau ke siapa, enggak perlu. Kita hanya perlu berguru kepada Roh Kudus. Amin. Katakan sama-sama, guru saya adalah Roh Kudus. So saya bilang ke orang-orang terdekat saya, anak-anak muda di tempat saya, mereka bilang, Kak kemarin udah berpisah, kita gini. Saya bilang, no, mentor kalian bukan saya. Mentor kalian ialah Roh Kudus. Kalian harus belajar langsung dari Roh Kudus. Jangan belajar dari manusia. Kalau kalian belajar dari manusia, satu saat nanti kalian dapati kekurangan saya, kalian akan kecewa. Tapi kalau kalian belajar dari Roh Kudus, dia pribadi yang sempurna. Makanya saudara, kalau saudara ingin mengalami Tuhan lebih banyak, jangan boleh saudara bercermin kepada orang atau manusia. Saya juga bercermin dari pelayanan, mulai dari William Seymour, Evan. Saya di kamar saya taruh satu kolase. Saya kasih urutannya gini: William Seymour, yang Azusa Street Revival, William Seymour, Evan Roberts, Walls Revival, baru Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, baru saya. Kenapa saya taruh seperti itu? Karena dalam hati saya bilang ini sama Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai mereka seperti itu, Tuhan yang sama yang juga bisa pakai saya juga. Kalau Tuhan bisa pakai William Seymour untuk pembangunan rohani negara di benua Amerika, Evan Roberts untuk benua Eropa, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Tuhan yang sama juga yang akan bisa memakai saya. Saya berdoa seperti itu. Makanya saudara, tidak salah jikalau kita kagum dengan seseorang atau meneladani sifat-sifat atau perbuatan karakter seseorang. Tapi kalau soal belajar, kalau soal mau berguru, jangan pernah berguru pada manusia. Bergurulah pada guru agung, yaitu Roh Kudus. Dialah Parakletos, pembimbing, pelindung, pengajar, pokoknya semua hal yang membuat kita dalam dengan Tuhan, itu kerjanya Roh Kudus. Berguru langsung sama Roh Kudus. Saya juga bilang sama anak-anak, iya Pak, tapi gimana kalau misalnya kalau ada orang yang mengimpartasi ke kita gimana? Aku bilang, kalaupun kalian harus belajar dari orang, belajarlah dari orang yang berguru langsung sama Roh Kudus. Pokoknya selalu center point itu harus Roh Kudus. Karena hati-hati saudara, di akhir zaman ini gereja-gereja banyak dimasuki bukan lagi oleh pengkhotbah yang murni, tapi mulai dimasuki oleh motivator-motivator. Betul nggak? Khotbahnya bukan lagi soal kekudusan, bukan lagi soal pertobatan, tapi udah banyak berbicara soal pokoknya hal-hal yang bukan berasal dari Alkitab. Kalaupun dari Alkitab, itu tidak nyambung isinya. Saya pernah bertemu dengan salah satu orang di Jakarta. Orang ngakunya dia dari luar negeri, sukses lah di luar negeri. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Val, ayo kita join bareng dan saya mau membantu kamu, memberkati kamu dalam pelayanan kamu. Oh ya, kamu emangnya kerjanya apa? Saya misionaris. Oh, misionaris juga ya. Bagus ini kalau misionaris. Tapi setelah saya kenal dia, ternyata saya kenal dia itu bukan misionaris, itu pengusaha. Saya pikir, oh enggak apa-apa, mungkin dia pengusaha sambil misionaris kali. Akhirnya setelah kenal, dia bilang, saya punya perusahaan. Perusahaan saya ada di negara ini ada di 30 negara. Salah satunya Amerika. Saya telepon teman saya di Amerika. Kamu tahu ini nak? Si ini terus bisnisnya gini. Terus dia bilang gini sama saya, Marvel, hati-hati. Di Amerika itu udah hal yang bukan hal yang baru lagi. Oh, kenapa emangnya? Di Amerika itu banyak dimasuki oleh orang-orang, kebanyakan sih pengusaha yang tidak takut akan Tuhan, pengusaha yang bukan anak Tuhan. Di sini saya percaya pengusaha semua takut akan Tuhan, amin. Pengusaha anak Tuhan semuanya. Di luar itu pengusaha-pengusaha yang bukan anak Tuhan dan tidak tahu firman Tuhan, dan mereka mengejar keuntungan dengan cara yang saudara kita bilang tidak halal. Dengan cara-cara yang tidak baik. Salah satunya dengan cara memeras, dengan cara yang halus. Mungkin saudara pernah dengar investasi bodong itu. Saya bicara dengan teman saya di Amerika, dia bilang gini, Val, hati-hati. Mereka itu targetnya sekarang itu gereja. Dan mereka, sasaran mereka yang terutama ialah pendeta dan jemaat-jemaat yang setia sama Tuhan. Oh,
Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena mereka tahu kalau pendeta kan itu pokoknya harus dihidupi dan menghidupi pelayanan. Iya kan? Iya betul. Jemaat juga kalau dia setia sama Tuhan, dia pengen untuk menghidupi pelayanan. Iya kan? Iya betul. Nah itu sasarannya mereka. Mereka mau bikin berbagai macam cara, bersilat kata agar supaya orang bisa tertarik. Tapi sebenarnya mereka itu bukan misionaris. Oh tapi mereka kalau bicara sama saya mereka bilang itu misionaris. Iya misionaris mereka bilang, Vol. Tetapi coba kamu ngajak bicara Alkitab, nggak nyambung semua loh. Oh iya. Betul juga, saya pas ngajakin orang itu ngomong yang datang ke saya, Alkitabnya nggak nyambung. Cara pengambilan konteksnya, cara pengambilan ayatnya, apa-apa selalu, Vol jangan takut. Tuhan pelihara kamu, Tuhan pelihara burung, Tuhan juga pelihara kamu. Kok kamu kan ngotain saya seakan-akan saya nggak beriman gitu loh. Punya udah nggak nyambung lah gitu ceritanya. Punya saya bilang saudara hati-hati. Di gereja sekarang, di kebanyakan gereja akhir zaman ini mulai dimasuki oleh Injil-Injil yang palsu. Alkitab katakan Injil-Injil palsu yang bukan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan sesuai dengan ajaran Tuhan. Mulai dimasuki oleh orang-orang yang memenuhi keinginan dagingnya, memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga sekiranya mungkin menarik banyak anak-anak Tuhan juga. Sudah pernah baca ayat itu? Ya ada, saya lupa ayatnya di mana. Tapi saya tahu itu ada. Karena terlintas tiba-tiba dalam pikiran saya. Sekiranya mungkin ia akan menyeret juga orang-orang yang selama ini dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selama ini aktif di gereja. Itu adalah sasarannya mereka. Makanya saudara, hati-hati. Di dalam gereja selalu inti pemberitaannya ialah hanya mengenai pertobatan dan kekudusan. Amin. Tuhan bilang sama saya, Marvel, saat saya berdoa, Tuhan mau apa? Tuhan bilang sama saya, Marvel, aku mau memberkati jemaatku dengan berkat yang melampaui batas. Amin. Tuhan mau memberkati jemaat di tempatnya dengan berkat yang melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Kita buka sama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Saya mulai. Diberi judul Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau sesama orang nama manusia dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu dia akan sebut diri dan waktu itu bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham menjalani negeri itu sampai ke suatu tempat perjanjian, yakni kota Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan sebelah selatan Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan lain di sebelah timur. Lalu dia mendirikan situ mezbah bagi Tuhan yang memberi nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, berbicara mengenai berkat yang melampaui batas, blessed beyond the limit ini. Ini ada 3 kebenaran yang saya dapati dari konteks Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ada 3 kebenaran. Yang pertama yang saya dapati ialah mengapa Abraham bisa diberkati Tuhan dengan berkat yang beyond the limit, dengan berkat yang melampaui batas, ialah karena Abraham melangkah keluar. Amin. Katakan sama-sama, Abraham melangkah keluar.
Hal yang pertama yang Abraham lakukan sehingga Allah memberkati Abraham melampaui batas ialah Abraham keluar. Keluar dari mana? Ayat 1 katakan, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, dan segala hal yang selama ini menjadi tempatnya untuk ia tinggal. Abraham keluar dari tempat di mana ia berada selama ini. Apa maksudnya bagi kita pada saat ini, saudara? Agar supaya kita diberkati melampaui batas. Untuk supaya kita diberkati Tuhan melampaui batas, hal yang pertama ialah keluarlah. Wah, maksudnya Pak Marvel apa ini? Maksudnya mau ikut dengan Pak Marvel kali, disuruh keluar ikut dengan Pak. Enggak, yang saya maksudkan ialah keluarlah dari zona nyamanmu. Amin. Abraham diberkati Tuhan, yang pertama ia lakukan ialah ia keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman itu ialah tempat tinggalnya, rumah bapaknya, sanak saudaranya, dan semua hal itu adalah zona nyamannya buat Abraham. Saudara, saat ini apa zona nyamanmu? Bisa jadi itu adalah rumah tempat tinggalmu, atau pekerjaanmu, atau hal-hal fasilitas yang engkau punya dalam hidupmu, atau segala hal yang engkau punyai semuanya dalam hidupmu. Itu bisa saja di zona nyamanmu. Banyak orang yang berpikiran, oh zona nyamanku ialah keluargaku. Karena dalam keluargaku, saya benar-benar bisa menjadi anak yang disayangi, anak yang dihargai. Pokoknya semua kebutuhan saya terpenuhi dalam keluargaku. Saya, saudara, kalau bicara soal keluarga, kalau Tuhan tidak bawa saya keluar dari Manado, saya tidak mungkin seperti ini. Saya masih jadi anak yang manja sama orang tua, masih jadi anak yang masih diopeni terus dirawat terus baik-baik sama orang tua, dan saya tidak akan pernah bisa jadi terus sama seperti ini. Tapi hari ini jika saya bisa berada di sini, hal yang pertama yang saya lakukan itu juga ialah saya melangkah keluar dari zona nyaman saya. Keluar dari zona nyaman saya yang bernama keluarga. Ada juga orang yang bilang zona nyaman itu ialah pekerjaannya, penghasilannya, dan semua yang ia miliki dari hasil pekerjaannya. Mengapa zona nyamannya? Karena pekerjaannya itu sudah sangat membuatnya begitu nyaman sehingga ia lupa dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Saudara, hari ini firman Tuhan mau katakan, jika engkau punya sesuatu dalam hatimu yang Tuhan taruh untuk melayani Tuhan. Saya tahu percaya semua orang itu punya purpose-nya, punya tujuan yang Tuhan taruh. Karena semua kita diciptakan untuk satu tujuan. Amin. Tidak ada orang yang Tuhan ciptakan hanya sekedar iseng-iseng aja. Misalnya Tuhan lagi bikin Kristi, Tuhan lagi lowong, bikin apa ya, bikin Kristi aja deh. Enggak ada. Tuhan bikin Kristi dengan tujuan yang ilahi, tujuan yang besar. Dibikin rambutnya, alisnya, cie. Karena ada satu tujuan yang besar yang hendak Tuhan penuhi dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya hidup kita masing-masing di tempat ini ada satu tujuan yang Tuhan taruh. Jangan sampai tujuan itu ditutupi oleh kenyamanan kita selama ini. Bicara soal pekerjaan, banyak orang yang nyaman dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Itu kalau orang yang bukan pendeta bicara pekerjaan. Tapi kalau bicara pendeta, itu ada orang yang nyaman dengan pelayanannya, sudah bisa duduk manis, udah bisa tidur nyenyak, tidak perlu lagi cari jiwa. Zona nyamannya sudah masuk dalam zona nyamannya yang pelayanannya itu, sehingga lupa dengan visi Tuhan dalam Matius 28 tentang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Lupa dengan amanat agung yang ia terima dari Tuhan. Semua pendeta saat ditabiskan itu pasti diberikan perintah yang sama. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka semua bla semua. Lupa dengan visi Tuhan. Hari ini firman Tuhan tegas katakan kepada kita, jangan sampai pekerjaanmu, pelayananmu itu menghilangkan fokusmu dalam memenuhi rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya ada yang bilang lagi, bahkan gerejanya sendiri sudah menjadi zona nyamannya buat dia sendiri. Apa maksudnya? Gerejanya yang sedemikian besar, yang sedemikian nyaman, AC di mana-mana, kiri kanan muka belakang, atas bawah kalau perlu juga. Iya kan? Itu saking nyamannya. Kursi jemaat itu juga ini masih kalah. Ada juga mungkin ada gereja yang kursi jemaatnya itu yang kalau misalnya masih awal-awal khotbah masih lurus. Tiba-tiba pendeta khotbah udah 30 menit lebih.
Itu gereja yang canggih itu. Ada cerita yang bilang ada satu gereja besar, saat dimasuki oleh salah satu hamba Tuhan masuk di gereja situ. Pas dia masuk pintunya, itu mimbarnya di ujung sana, kursinya itu cuma di paling belakang banget. Dia bingung, ini kok berarti bangsalnya itu luas banget. Dia mikir ini altar call besar gini, terus kursinya cuma sedikit, mimbarnya di ujung sana. Dia tanya sama pengerja di gereja situ, ini gereja kok kenapa ya? Itu mimbarnya di ujung sana, terus kursinya di paling belakang sana, itu kenapa ya? Oh salah pak, gereja kami ini, kami memperlakukan sistem tempat duduk udah pakai remote sekarang. Keren. Gimana caranya? Jadi gini, jemaat yang datang lebih dulu duduk di sini. Kalau udah full dimajuin, muncul lagi kursi satu dari belakang. Kalau udah full lagi, maju lagi, satu lagi dari belakang. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada lagi yang mau di depan. Biasa kan di gereja kan di depan bangku depan kosong. Di belakang itu satu kursi bisa 2 orang, ya kan? Tapi di gereja situ katanya ini cuma cerita. Saya juga belum tahu ini lelucon atau nyata ada di negara dunia bagian mana. Itu kursinya kalau full di barisan satu dimajuin, pakai remote. Baru muncul lagi bangku yang berikutnya dari belakang. Orang dudukin sampai full, maju lagi. Orang lagi datang, masuk di barisan kursi yang ketiga, maju lagi. Punya full sampai akhirnya kursi-kursi jemaat sampai di paling depan full. Karena saking demikian canggihnya. Mungkin juga gereja wisata ini akan kedepannya akan karena amin lebih. Tidur langsung. Mungkin kedepannya mungkin akan ada kursi yang kayak di kursi pesawat kan. Kalau udah lama, udah pendetanya udah setengah jam lebih. Jangan. Gereja yang sedemikian nyaman seperti itu akan memblurkan fokus Anda dari visi Tuhan. Amin. Karena kualitas kekristenan akan teruji di mana semakin Anda tertekan, semakin kualitas Anda muncul. Yang setuju katakan amin. Semakin Anda banyak pergumulan, Anda banyak pokok doa, di situ kualitas Anda akan teruji dengan sungguh. Tapi kalau saudara hidup nyaman-nyaman saja, mau perlu apa semua ada, tidak perlu berdoa, tidak perlu bergumul, kualitas saudara juga tidak akan pernah maju-maju. Kesaksian saudara tiap kali naik, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur di Indonesia merdeka tahun 1945 yang lalu, saya diselamatkan Tuhan dari perang. Itu terus sampai tahun 2017, 2018, itu terus. Karena tidak pernah mengalami kesaksian dengan Tuhan. Iya kan? Tapi kalau orang dia biasanya dimulai dengan pergumulan, doa sampai nangis-nangis, sampai lutut kering, pakai hand body paling mahal pun tidak bisa bikin belembab lagi. Sampai kering banget. Tapi selesai itu, pelangi kasih Tuhan muncul dalam hidupnya. Jadilah kesaksian. Akhirnya kesaksiannya yang seperti itu, yang ia sendiri berat banget mengalaminya, saat ia saksikan orang lain diberkati dengan kehidupannya. Amin. Saudara pernah dengar lagu It is well with my soul, it is well with my soul. Bagus kan suara saya kan? Ketawa-ketawa lain. Saudara kalau dengar suara It is well with my soul ini, saya waktu awal-awal dengar di Manado itu, saudara, di Manado itu, Pak Dixon tahu, itu banyak, itu gereja yang paling mendominasi, itu gereja Protestan. Nyanyi itu with my soul itu biasa aja. It is well, bukan it is well, di Manado itu pakai bahasa Indonesia. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Itu pakai, saya juga nyanyi seperti itu di Manado. Saya nyanyi selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Cuma sekedar nyanyi. Tapi pas nanti di perjalanan saya dengan istri, pas sudah di Jakarta, Tuhan bawa saya dalam satu mesbah doa saya dengan istri. Tiba-tiba Tuhan suruh saya gini, Marvo nyanyi lagu It is well with my soul. Oh Tuhan, oke, saya nyanyi. When peace like a river attended my soul. Pokoknya saya dari bait 1, bait 2 sampai ref sampai habis bisa nangis. Saya bingung kok bisa nangis ya Tuhan. Ini kenapa? Ada apa dengan lagu ini di masa sekarang? Kenapa enggak yang kemarin saya nangis? Kenapa nanti sekarang? Tiba-tiba Tuhan bilang, Marfot, coba kamu cek latar belakang dari lagu ini. Behind the song dari It is well with my soul ini. Oke. Saya cari internet, behind the song It is well with my soul. Saudara tahu? Saudara sudah pernah baca kisah dari lagu ini? Ini buktinya.
Mungkin keras saya katakan ini. Tapi ini yang saya dapatkan dan saya juga alami dari Tuhan. Lagu ini mencerminkan, bahkan Tuhan tidak peduli apa yang akan terjadi dengan kita. Yang penting orang lain bisa diberkati dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Bahkan Tuhan terkadang tidak peduli dengan kehidupan kita, dengan apa yang akan kita alami, hanya demi supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. It is well with my soul. Saya baca ceritanya. Ini seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Dia anak Tuhan. Dia pengusaha. Tiba-tiba dari kantornya bilang gini, kamu akan ada diutus dari tempat kerjanya akan pergi ke satu negara. Satu negara di bagian Eropa. Saudara nanti bisa lihat kisahnya di internet, tapi jangan dulu lihat sekarang. Nanti pulang baru buka. Pas ditugaskan, kamu akan pergi minggu depan ke negara ini. Dia sudah beli tiket, sudah booking untuk dia dan istrinya dan 4 orang anaknya. 6 orang, 6 tiket sudah terbeli untuk siap minggu depan berangkat ke negara yang sudah ditugaskan dari kantornya, dari perusahaannya. Sudah. H-1 sebelum berangkat, tiba-tiba dari kantornya bilang gini, sorry sir, keberangkatan Anda ditunda. Anda nanti berangkat H+1. Jangan dulu sekarang. Jadi nanti hari setelah mereka bikin apa, kalau saya lupa itu di internet bilang apa. Tapi nanti H+1, 1 hari sesudah itu baru kamu berangkat untuk meninjau ke sana. Oke. Tapi gimana dengan tiket yang saya sudah beli untuk keluarga saya? Kantornya bilang gak apa-apa. Berangkatkan saja mereka, anggap saja mereka liburan lebih dulu. Oke. Pas udah hari hanya, akhirnya berangkatlah. Berangkat dengan kapal laut ya, bukan pesawat ya. Berangkatlah mereka dengan kapal laut. Istri dan 4 orang anaknya. Dan si bapak ini, pengusaha ini, tinggal di rumah. Akhirnya mereka berangkat, berlayar. Dan suaminya ini, pengusaha ini tinggal di rumah sambil nonton TV. Tiba-tiba saudara tahu, sambil nonton TV muncullah berita, breaking news di televisi. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya ini hancur diterjang ombak dan tidak ada penumpang satupun yang selamat. Di kesaksian itu dia sempat bilang gini, Tuhan, apa ini? Saya sudah setia mengikut Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan, saya takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan jadikan ini sama saya? Kenapa Tuhan perbuat ini sama saya? Yang saya tahu kalau saya ikut Tuhan, Tuhan akan lindungi saya, Tuhan akan pagari saya penuh. Tapi kenapa ini terjadi sama saya? Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada lagi saudara terdekatnya juga dalam keluarganya mendapat satu penyakit yang waktu itu belum ada obatnya. Dia sakit dan tiba-tiba pass away lagi. Meninggal lagi. Dia semakin sedih sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau maksudkan dengan hidupku ini? Saya sudah setia ikut Tuhan. Saya serius ikut Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat saya? Di dalam kekalutannya, di dalam keterpurukannya, dalam titik terendah dalam hidupnya, saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap sementara merenung. Biasa kalau orang stres merenung kayak gimana? Dia merenung. Tiba-tiba dia ngaku gini. Dia tulis dalam tulisannya, saya dengar suara Tuhan bilang gini sama saya. Tulis sebuah lagu. Terus dia bilang, what? Tuhan dalam keadaan saya seperti ini, Tuhan masih suruh saya untuk tulis lagu? Tuhan bilang, no. Bukan kamu yang akan tulis lagu. Saya yang akan tuntun kamu untuk tulis lagu. Akhirnya sudah, dia mulai ringankan tangannya untuk menulis dengan pena waktu itu. Dan dia mulai menulis kata-kata yang dia dapat dari Tuhan. When peace like a river attended my soul. Punya semua hal yang dia dapat dari Tuhan. Sampai satu syair yang saya rasa diberkati banget dari lagu ini. Satu baitnya tulis gini. Whatever my Lord you have taught me to say, it is well with my soul. Artinya, apapun yang aku hadapi, apapun yang aku alami, Engkau mengajar aku untuk tetap berkata, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wow! Saudara, Smith Wigglesworth katakan, great faith is the product of great fight. Iman yang besar adalah hasil dari pertempuran yang sengit pula. Great testimony are the outcome of the great test. Kesaksian yang besar
adalah hasil juga dari ujian yang besar juga. Great triumph are the outcome of the great trial. Kemenangan yang besar adalah hasil dari pencobaan yang besar juga. Saudara mau diberkati Tuhan dengan melimpah? Minta Tuhan proses saudara. Amin. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Minta Tuhan proses saudara. Amin. Di mana ada proses, di situ ada kemuliaan. Amin. Di mana ada Kalvari, di situ ada kemuliaan. Di mana ada Golgota, di situ ada kemuliaannya Tuhan. Tuhan untuk dia dapatkan kemuliaan di atas salib. Ingat saudara, dia mulai dari Via Dolorosa dulu. Dari perjalanan menuju ke Golgota dengan sangat berat. Beberapa kali ia terjatuh, dicambuki, ditinju, diludahi, bahkan disangkal oleh muridnya sendiri. Ia lewati. Sebelum akhirnya ia di atas salib, ia dipermuliakan. Selalu ada kemenangan di balik salib. Amin. Selalu ada kemuliaan di balik salib. Hari ini, jika saudara merasakan hidupmu, Marvel, hidup saya seperti saya pikul salib yang berat. Hari ini seperti saya merasa beban hidup saya terlalu berat, Marvel. Bahkan kamu mungkin tidak bisa pecahkan masalah saya. Ya, saya tahu saya tidak bisa pecahkan masalah saudara. Tapi yang saya tahu di balik salib ada kemuliaan. Di balik hujan badai ada pelangi kasih Tuhan. Amin. Hal yang pertama ialah bagaimana dan apa alasan, apa yang Abraham lakukan sehingga Abraham diberkati Tuhan dengan melampaui batas, dengan beyond the limit. Ialah Abraham melangkah keluar. Abraham go out from the box. Dia keluar dari tempat yang mengurungnya selama ini. Dari tempat yang ia merasa nyaman, yang membuat ia tertidur selama ini. Hari ini, jikalau engkau ingin mencapai janji-janji Tuhan, pengenapan firman Tuhan dalam hidupmu, keluar dari zona nyaman. Cari apa zona nyamanmu yang mengurung engkau sedemikian rupa sehingga engkau tertidur dalamnya, dan keluar dari situ, masuk ke padang gurunnya Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengenal kita bukan di tanah perjanjian. Tuhan mengenal kita di padang gurun kehidupan. Bangsa Israel, Tuhan bukan membuat Israel mengenal Tuhan bukan nanti di tanah perjanjian, saudara. Justru di tanah perjanjian Israel banyak melakukan hal-hal yang salah dengan Tuhan. Di padang gurun ini justru terjadi pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Justru di padang gurun saudara akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengenal Tuhan seperti apa Tuhan yang saudara sembah. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang Abraham lakukan sehingga Abraham diberkati dengan melampaui batas. Yang kedua saya dapatkan dalam ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat katakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang kedua, apa kunci supaya hidupmu diberkati dengan melampaui batas oleh Tuhan? Hal yang kedua ialah taatlah kepada perintah Tuhan. Amin. Abraham diberkati Tuhan secara benar-benar melampaui batas karena Abraham taat pada perintah Tuhan. Saudara tahu kisah Abraham ini? Abraham ini dia ketemu Tuhan. Tuhan cuma bilang, "Abraham, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan punya janji sama Abraham, kamu akan jadi bangsa yang besar. Mana itu ayatnya yang kedua? Kamu akan jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau menjadi berkat. Pokoknya semua bangsa akan diberkati melalui engkau. Olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan buat Abraham. Abraham klaim, saya percaya Abraham juga amin, amin, amin. Tapi saudara tahu, sampai hari matinya Abraham tidak melihat tanda perjanjian Tuhan itu. Iya kan? Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham keluar ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Pasti Abraham mikir, oh iya saya akan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari sampai saya tiba di tanah perjanjian Tuhan. Mungkin itu pikiran Abraham. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari matinya Abraham tidak melihat tanah perjanjian Tuhan. Apa maksudnya? Apa implikasinya bagi kita? Saudara, ikut Tuhan tidak perlu mengerti. Ikut Tuhan hanya perlu taat. Sekali lagi saya katakan, ikut Tuhan tidak perlu mengerti. Ikut Tuhan hanya perlu
taat. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, ikut Tuhan, Ikut Tuhan. tidak perlu mengerti, hanya cukup taat. Abraham diutus Tuhan. Apakah Abraham tahu tempat kemana ia akan pergi? Tidak. Apakah Abraham tahu apa yang akan terjadi dengannya di jalan? Enggak. Apakah Abraham sudah melihat juga tanah perjanjian Tuhan itu? Apalagi sampai Abraham mati, Abraham tidak tahu ini janji Tuhan ini di mana. Mungkin secara manusia, kalau itu terjadi pada kita saat ini, kalau Tuhan bilang, Pak Ginting, seluruh Bekasi akan jadi wilayah kekuasaanmu. Bekasi, Tangerang, Bandung, Semarang, seluruh Jawa akan jadi wilayah kekuasaanmu. Itu pasti langsung amin. Tetapi sampai Tuhan datang, tidak tergenapi. Mungkin bagi kita saat ini akan merasa, loh, jangan-jangan saya salah dengar ya. Jangan-jangan saya sudah salah ya. Jangan-jangan saya nabi palsu ya. Atau jangan-jangan Tuhan tidak berfirman kepada saya, tapi saya mengada-ada. Ragu dengan imannya. Mungkin itu akan terjadi pada kita jika hari ini terjadi pada kita. Tapi hari ini mari kita belajar dari Alkitab tentang Abraham. Sekalipun dia tidak melihat, ia percaya pada janji Tuhan. Amin. Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat, ayat 16 hingga 19 sampai 22 aja. 16 sampai 22. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 16 Roma pasal 4. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17. Seperti ada tertulis, Tuhan bilang sama Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, ya kan? Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, dari sesok dulu di ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekilas kelihatan bodoh gak? Sekilas kelihatan bodoh gak? Enggak ada dasar untuk berharap. Saya percaya saya bisa mempunyai perusahaan besar, minimal lah, seperti minimal mall seperti SMB misalnya, seperti Smartcon Mall. Saya pasti punya itu. Tapi gak ada dasar untuk berharap. Uang gak ada, skill gak ada, cuma punya iman doang. Gimana? Misalnya saya percaya semua mall di Bekasi akan saya akuisisi, akan saya miliki minggu depan. Pokoknya minggu depan Bapak Ibu semua dengan wisata datang ke syukuran di Harapan Indah, karena saya sudah mempunyai semua mall di Bekasi. Iya kan? Orang akan kata ini gila, ini bodoh, tidak ada dasar untuk berharap. Uang aja tidak bisa beli untuk, bahkan jangankan mall, apartemen aja tidak bisa, apalagi mall yang besar dengan wilayahnya yang besar. Skill aja untuk mengatur bisnis nggak ada. Sekarang mau bercita-cita untuk jadi seperti itu. Tapi saudara, satu hal saya mau sampaikan, ikut Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Amin. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan cari bukan orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Karena yang melakukan pekerjaan Tuhan bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tapi Roh Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan saudara suruh untuk Brother Silas bikin gini, langsung aja bikin, okay God I'm ready. Langsung.
Percaya Tuhan yang utus, Tuhan yang sertai. Jangan main akal-akalan dengan Tuhan, jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Hei, Tuhan bilang sama saya dalam salah satu doa, Marvel, kamu jangan pernah pakai pikiranmu untuk mengikut aku, karena pikiranmu tidak berguna bagiku. Wow. Apa maksudnya? Yang Tuhan mau ialah full ketaatan penuh kita kepada Tuhan. Karena yang melakukan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu hanya akan diam saja. Bangsa Israel untuk melewati laut berau, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ambil cangkul, ayo pindahkan airnya, bikin belok ke arah sana? Enggak kan? Apakah mereka ambil ember banyak-banyak, buang airnya supaya airnya bisa surut? Enggak kan? Orang Israel cuma diam aja, Musa angkat tongkat, laut terbelah. Bukan kemampuan, tetapi kemauan kita yang membuat Tuhan akan pakai kita. Amin. Hal yang kedua, bagaimana supaya hidup kita diberkati Tuhan dengan melampaui batas ialah taatlah pada perintah Tuhan. Saat kita taat pada perintah Tuhan, di situ kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi hidup kita. Amin. Saudara, kalau bicara dari hal ini, untuk saya untuk pun keluar dari hal ini untuk keluar seperti ini pada besok hari, saya bilang ini hal baru bagi saya. Negara baru, medan baru, bahasa baru, budaya yang baru juga. Tapi yang saya praktikkan ialah saya hanya taat saja. Makanya kenapa firman ini saya dapatkan dari Tuhan sesuai apa yang saya alami juga. Makanya saya bisa berbicara seperti ini. Saya tidak tahu akan jadi apa. Saya tidak tahu di sana mau gimana keadaannya. Saya tidak tahu di sana itu saya mau kayak gimana nantinya. Pokoknya saya tidak tahu gambarnya akan kayak gimana. Yang saya tahu Tuhan cuma suruh saya, Marvel, pergi. Tuhan terus pergi, mau jadi apa? Pergi aja. Saya doa lagi, Tuhan, terus di sana mau pergi, Tuhan, saya mau ngapain? Pergi dulu. Gitu loh. Tuhan, saudara, semakin saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan dapati sosok kebapaannya Tuhan itu bicara kepada saudara. Waktu dulu saya masih agak belum dekat sekarang dengan Tuhan. Tuhan pokoknya beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang, saya bisa rasakan Tuhan itu dengan saya seperti saya dengan papa saya. Kalau sudah suruh, lakukan dulu. Baru kamu akan tahu akan jadi apa. Lakukan dulu. Papa saya seperti itu. Kalau papa saya suruh saya untuk melakukan sesuatu, lakukan dulu. Tidak perlu tanya, habis ini mau jadi apa? Habis itu jadi ini. Terus habis itu mau jadi apa? Habis itu jadi gini. Habis itu mau kemana? Mau jadi gini. Enggak seru ikut Tuhan kalau kayak gitu. Ikut Tuhan yang seru itu ya kayak gini. Enggak tahu mau kemana, enggak tahu mau jadi apa, tetapi Tuhan cuma bilang pergi dan kita turuti perintah Tuhan. Amin. Abraham pergi. Abraham enggak tahu jalannya kemana, cuma ikut aja untanya. Krok. Pergi menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Taat. Disitulah Tuhan menyertai Abraham. Amin. Hari ini saat engkau taat pada perintah Tuhan, saat engkau taat pada apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu pribadi, di situ engkau akan melihat penyertaan Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Amin. Hal yang ketiga dan yang terakhir, Kejadian pasalnya yang ke-12 tentang mengapa Abraham bisa diberkati dengan melampaui batas. Apa yang dia lakukan? Kita buka sama-sama dalam ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Hal yang ketiga yang saya pelajari dari firman Tuhan pada siang hari ini, apa yang Abraham lakukan sehingga Abraham diberkati Tuhan dengan melampaui batas? Yang ketiga ialah Abraham membangun dan menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Abraham membangun dan menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saudara, satu hal dengar baik, hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi seberapa besar dan seberapa dalam Tuhan bisa memakai hidup kita. Yang setuju katakan amin.
Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 pakai kata abide with me, abide in me, melekat terus dengan Tuhan. Semakin engkau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dan tidak terpikirkan itu akan terjadi buat hidup saudara. Yang penting dekat aja, kunci berkat orang